langsung live nanti di channel yang namanya Boji TC, singkatan dari berdiri tempat ini bersama rektor sekolah tinggi, direktur sekolah tinggi Pancasila. Saya Jaya LBH Pers Indonesia Gedung Dewan Pers dan juga Ketua Yayasan Kampus Digital Pancasila di Gedung DH 45. Nama saya Robinson Logam Sedian. Di sini Kolonel TNI mantan pejabat DHPS, rektor, direktur sekolah tinggi, sekolah digital Pancasila. Jadi kepada Bapak Dunia Story. Oke, sebentar. Saya mengantar beliau lah. Nah, sopan, kita minta saya sebagai Oke. Ketua Yayasan Kampus Digital Pancasila yang berkedudukan di Dewan DH 45, Gedung DH 45. boleh minumannya dibawa ke dalam. Saya berdiri Minumannya boleh di dalam. bersama rektor Kolonel Marikan Togas MSC Direktur Sekolah Tinggi Pejabat. Saya menginginkan Pak memperjuangkan dulu sebagai panduan apabila perlu tidak ada lagi tafsir mengenai muka 5 temukan Undang-Undang 45 ini supaya jangan ditarik ke sana ditarik kemari. Bagaimana Pak? Seperti SK Hari Pancasila. Nah, itu saja Pak. Baik. Terima kasih Pak Siage. Ada lagi nggak? Masih ada? Boleh maju ke depan Bu, itu di luar kalau mau masuk. Yang di luar kalau mau masuk boleh, ada kursi kosong. Silakan Pak. Terima kasih. Saya Santi Amer Haloho, biasa dipanggil Amir. Saya satu angkatan dengan Pak Tobing di Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Saya juga dari Lokus Adat Budaya Batak. Saya baca ini Pak Tobing, ada yang menggelitik hati saya. Apa motivasi dari Pak Tobing mencantumkan 3 stansa nyanyian Indonesia Raya, padahal pada umumnya cuma 1 dinyanyikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kamu semua. Masih ada? Ya Bu, silakan. Sini. Selamat sore, nama saya Ipin. Mbak Ipin. Iya, Pak. Ini kan bukunya juga cukup tebal. Untuk anak-anak milenial zaman sekarang, gimana ya bacanya itu buku boro-boro, buku yang sebal itu gitu loh Pak. Pelajaran sekolah aja, jawaban soal kita bisa bayangin mereka copy paste dari Google, betul kan? Nah itu kita mesti apply itu. Jadi saran saya gimana coba dibuat satu anak-anak yang model anak-anak zaman sekarang bisa tertarik untuk membaca atau melihat bagaimana Pancasila itu yang sebenarnya gitu, bukan menghilangkan tujuan utama itu, tapi maksudnya biar mereka tertarik untuk oh ini Pancasila loh, oh ini Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi model cari anak-anak, bahkan nanti boleh anak-anak yang milenial juga diajak gabung. Jadi kan mereka tuh ide kreatifnya masih segar-segar, bukan kayak kita yang udah cukup berumur ini gitu loh Pak. Boleh nanya ide ke mereka biar mereka tertarik kan, kayak model TikTok zaman sekarang tuh yang joget-joget seperti itu. Ya bagaimana ada satu aplikasi atau apapun yang bisa membuat mereka tertarik untuk oh ini Pancasilaku loh, ini bangsaku, ini Bhinneka. Itu aja Pak. Thank you Pak. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada? Ditampung dulu ya. Saya Linda Deyanti. Pak Taufik, buku ini akan semakin bernilai ketika buku ini didistribusikan sampai ke seluruh Nusantara yang seperti saya pernah mulai ke Bapak. Nah, bagaimana kalau cetaknya cuma 2.000 sekian, itu kan tidak mungkin mencakup sampai seluruh Nusantara. Apakah Bapak ada rencana dicetak kembali? Oke, baik. Terima kasih Bu Linda. Silakan. Saya Ani Pak, menyambung yang Ibu tadi ngomong bahwa saya sebagai ibu rumah tangga biasa, saya punya anak yang paling kecil SMP, saya bawa. Memang mereka ketertarikan mereka dengan media sosial kan besar sekali Pak. Dan untuk membaca buku seperti ini kan mereka
seperti waktu, sedangkan mereka itu cara mereka memandang sesuatu berbeda sekali dengan kita. Jadi betul Pak, apa bisa nanti dibikin sedikit-sedikit mungkin TikTok, Bapak tadi ngomong dengan, dan anak sekarang walaupun sebentar, misalnya hanya 30 detik atau 60 detik, tapi pada mereka akan Nempel. betul, nempel itu Pak. Jadi bisa pakai media itu, dan mungkin digabungkan dengan kartun atau media di YouTube digabungkan gitu, jadi satu apa yang bagus sekali Ya. media buat anak-anak. Baik, terima Ya, kasih. terima kasih banyak. Baik. Masih ada? Oh, silakan. Saya tampung aja ya. Pak ini dulu. Ya. Silakan Pak. Bentar, sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf dari Bapak karena organisasi dan dengan kehidupan Indonesia Bapak, saya namanya Putusan Tiga. Putusan Tiga. Jadi ikatan lewat di Indonesia. Pertama saya ucapkan apresiasi kepada Bapak atas yang Bapak lakukan tadi. Tapi nanti kalau Pak saya sudah menyampaikan bahwa ke depan nanti bukan desain, bukan kita lagi, tapi anak muda kita. Anak muda kita yang saya katakan juga bahwa di tahun 2025 gitu ya, bahwa akan adalah kita semua dari dia. Anak muda akan meneruskan dari saya khawatir kalau dari ini ada bukti, maka kita itu kedepannya akan menjadi generasi yang kita saking robot gitu, ada jiwanya. Nah, mudah-mudahan ini bisa isi jodoh mereka itu. Jadi orang-orang dari bangsa Indonesia yang pilihan, yang apa namanya pilihan gitu, bisa menjadi negara ini secara utuh gitu. Nah itu tidak cuma hanya saya Pak, mungkin belum berusaha lain. Ya, mestinya melakukan diskusi dengan PBB, diskusi yang melakukan lebih organisasi, organisasi bagaimana caranya dari anak muda kita, supaya mereka ke depan nanti mengerti karena saya lihat air ini tidak tadi makin tidak sekarang gitu. Ya ada Baik. Masih ada Pak Budi? Dia banyak akhirnya saya mengatakan ada dosa yang lanjut. Oke. Baik. Iya. Paham. Baik. Terima kasih Pak Putu. Bapak silakan. Ya, saya Sulistyo. Buku dengan tema yang seperti ini itu sangat kontekstual, sangat dibutuhkan oleh khalayak ketika ancaman ideologis begitu nyata. Tetapi pesan dan gagasan bagus ini gagal tersampaikan dengan baik. Pertama adalah kemasan buku yang menurut saya kurang adaptif, kurang komunikatif. Sampulnya, judulnya itu juga tidak komunikatif gitu. Bisa dilihat dari judul, terus sampul menampilkan gambar foto pengarangnya, terus ada simbol-simbol TNI atau apa. Nah, jadi memang agak membingungkan. Ini yang ingin disampaikan apa. Terus juga struktur isinya menurut saya
perlu ditata ulang supaya lebih tidak terkesan kebanyakan sub-subnya, tidak bertele-tele to the point, tapi karena ini hakikatnya adalah buku ilmu pengetahuan populer dengan segmen pembaca di atas 13 tahun, maka saya mengusulkan, kebetulan saya seorang editor buku, itu untuk dikemas ulang supaya pesan dan gagasan tersampaikan ke segmen pembacanya. Baik. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak. Masih ada? Ada. Kalau bertanya dapat hadiah kah? Oke, silakan. Dengan ibu siapa? Oh, nama saya satu item saya ada Maluku, anggota saya dan di sini. Oke. Jangan-jangan kalau bertanya dapat hadiah. Di sini terima kasih untuk acara ya. Saya hanya mau sepertinya dibilang rasa saya tidak sejahtera karena saya masih tunggu launch, entah launching atau launch. Hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, di mana salah satunya adalah satu bahasa. Mengapa itu pakai bahasa Inggris? Pancasila, yes, kenapa tidak yang Pancasila? Lalu kenapa mau hilangkan kapitalis dan komunis? Kenapa tidak ditulis saja, ya, dengan besar-besar? Untuk tidak ada tempat bagi hilang kapitalis dan komunis. Jadi ini adalah satu bahasa. Kita indah. Baik. Itu aja. Terima kasih Ibu. Hanya yang bertanya hadiah ini banyak yang bertanya. Oh maaf. Semakin banyak bertanya, semakin banyak hadiah ini. Saya terkesan sekali. Nama saya Lukas Jailani, Lukas Jailani. Kebetulan saya pegiat lingkungan hidup dan kesehatan. Saya bukan ingin bertanya, saya hanya ingin usul karena semua saya sudah mengerti berjelas benar-benar luar biasa. Saya cinta sekali Indonesia. Jadi bagaimana nanti untuk kelanjutan buku ini, buku Bapak yang kedua dan ketiga, saya usulkan supaya ada seandainya ada satu badan atau suatu gerakan mengenai supaya Pancasila jawaban semua persoalan kita itu dibuat satu satu badan gerakan apa entahlah, mungkin kooperasi atau apa bentuknya, mungkin yayasan, supaya saya dulu pernah ikut Pak Gunawan itu kami punya moto selalu ada solusi. Nah, jadi umpamanya mengenai pandemi di COVID-19, istri saya, anak saya pernah kena COVID Pak. Terus kami tidak pernah menggunakan cara-cara kedokteran modern, karena kami tahu banyak kesalahannya di sana. Kami hanya menggunakan kulit jeruk limau. Dengan jeruknya itu diencerin, dia makan itu tiap hari. Anak putra saya yang ketiga atau istri itu sudah kena COVID Pak. Sembuh dalam waktu 1 hari, luar biasa. Jadi saya heran kenapa Indonesia mengakui herbalnya, diakui dunia bahkan. Hanya saja para pengusaha besar saja yang bisa hidup di sini. Seperti sudah muncul. Ya, Baik, oke. Oke, baik, terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak langsung dijawab semua, dirangkum. Baik, terima kasih Pak. Sebelum mana yang mentara kok nggak ada? Mas Yagian kemarin, Mas Yagian. Siagian minum kopi dia. Kampus Digital Pancasila tampil ke depan. Kopi dia. Tolong bagikan minuman lah, panitia. Kan saya siapkan minuman itu tolong dibagilah. Jadi begini ya, yang ada acara dulu. Baik saja ya Pak. Jadi begini. Jadi tadi kan pembukaan. Jadi jangan katakan lagi mukadimah. Sudah tertulisnya pembukaan ya pembukaan. Tapi pertanyaannya, saya tadi kan nggak bisa jelaskan. Pembukaan itu adalah sumber hukum tertinggi di atas segala hukum yang berlaku di
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi tidak berlaku di Kerajaan Tuhan. Hanya berlaku di warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan pakai istilah mukadimah. Nggak ada mukadimah, yang adalah pembukaan preambul. Dan semua konstitusi, ya semua konstitusi yang ada di pemerintah negara yang ada di dunia ya, itu semuanya punya konstitusi, ada pembukaannya semua. Kecuali ada negara yang nggak punya konstitusi. Inggris itu nggak punya konstitusi. Cari kalau nggak bukan benar, ada nggak konstitusi kerajaan Inggris? Nggak ada. Kerajaan kita punya konstitusi. Ya, kita punya konstitusi. Itu jadi masalah bagaimana pembukaan. Sekarang pertanyaan saya, pernah nggak kalian digital Pancasila mengkaji? Pembukaan itu salah nggak? Yang ada? Salah. Kenapa kalian nggak mau? Ini mau Baru ngomong begini. Buat teman, ada jenderal. Oh jangan, saya Strategi Angkatan Darat. Oke. Jadi saya beritahu, ya, bukan namanya pembukaan itu kan sumber hukum tertinggi, tidak boleh dirubah. Makanya tadi apa? Berlaku tetap selamanya sampai akhir zaman. Dan disahkan. Yang mensahkan itu para modifan dan sudah meninggal semua, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Oh, ini bagi kami mana? Jangan sampai kausan, nggak Pancasila saya. Karena makan malam masih lama, minum kopi lah Jadi hangat. kita bicara pembukaan. Sekarang ada yang paham nggak? Apa yang terkandung di pembukaan? Coba tanyakan dulu ya. Bayangkan itu ada yang keterkaitan alinea 1, alinea 2 saja. Di pembukaan itu ada 4 pokok-pokok pikiran. Ada 4 alinea, ada nilai-nilai dasar, 4 nilai dasar. Apa itu? Buka, baca dulu. Oh ya, boleh. Ada yang lengkap kali nanti, ya. Saya mengkaji pembukaan itu, ya. Itu alinea pertama apa maknanya? Alinea kedua apa maknanya? Ketiga, keempat, bagaimana ini terkait? Yang kamu kata alinea 1 bahwasanya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Tapi bagaimana? Kalau nggak usah difoto lah, sudah ada di sini, halo. Saya tulis semua. Kalau ada buku kalian menjelaskan itu, harus itu nggak potong kepala. Enggak, ini kan ngomong. Makanya mereka bilang, oh saya rektor ini, dokter ini, karena aku dokter di negara ini, rakyat ini banyak juga. Beroni, kau tanya kita, kau tanya apa? Kita atau karakter? Karakter. Ya. Bukan ditanya kita, oh dia dokter, kasih siapa tadi? Dokter Marian Sinaga, nggak laku. Buat saya, negara ini nggak butuh detail. Kenapa? Kenapa detail? Makanya nanti di buku kedua saya, negarawan itu, karakter itu bukan karena detail. Leadership itu buat detail. Leadership bukan karena titel, itu reputasi. Reputasi dengan karakter bedanya mana? Kalau reputasi, Pak Segian tadi bilang, oh saya perlu lihat itu reputasi. Tapi you harus lihat karakter saya, karakter bangsa kita. Itu dong. Karakter beda dengan reputasi kedua. Kalau reputasi, kalian melihat saya. Kalau karakter, saya melihat diri saya. Apakah saya pencuri? Apakah saya koruptor? Apakah saya berdusta? Itu karakter. Orang bedakan, makanya di buku kedua nanti negarawan itu adalah kapasitas, karakter dan kompetensi. Punya karakter, nggak punya kompetensi, dibodohi. Siapakah yang dibodohi itu? Yang punya karakter itu nggak mau dibodohi. Kalau dia nggak punya kompetensi, tapi punya kompetensi, nggak punya karakter, jadi bandit semuanya. Dia sudah ditangkap di penjara itu bukan profesor, dokter segala macam itu. Hah? Hati-hati, Tonggar. Jangan kau pamer pangkat, kau pamer dokter, profesor. Tidak. Saya tidak melihat itu, mohon maaf. Ya? Buktinya itu profesor, dokter masuk penjara. It's not leadership. It's not about leadership. Ya, jadi kalau bukan ini, coba tayangkan dulu. Ini di dalam alinea pertama itu ada
Terus